Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Hanya Dia yang pantas dipuja, disanjung, dipuji karena segala nikmat yang ada pada diri kita adalah anugerah Allah Jalla Jalaluh. Segala keindahan yang kita lihat, yang kita pandang, tidak lain itu hanya sepercik dari keindahan Allah Jalla Jalaluh sebagai pencipta yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Kita senantiasa memuji Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang terkadang sebagian kita merasakan bisikan-bisikan jahat jiwa yang mengajak hamba untuk bermaksiat kepada pencipta. Kalau tidak minta tolong kepada Allah, kepada siapa lagi? Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari keburukan amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkan. Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan oleh Allah, walaupun sejuta ustadz didatangkan, sejuta ceramah diperdengarkan, kalau Allah tidak berkehendak, maka orang itu tidak akan pernah berpindah dari kesesatan. Maka hendaklah seorang muslim yang diberi petunjuk oleh Allah, mengenal Islam, mengenal sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan kita tidak pernah berhenti berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Karena kita memohon agar kita diberi bimbingan terus sampai ajal menjemput kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdillah adalah hamba utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada, semoga rahmat Allah senantiasa membalut kita. Dengan izin Allah, kita bisa bersua kembali untuk mengkaji tentang adab dan etika. Tentang bagaimana selayaknya seorang muslim hidup di masyarakat. Bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan orang tuanya, bagaimana dengan teman-temannya, bagaimana dengan putra-putrinya, bagaimana dengan binatang, dan bagaimana dengan dirinya sendiri. Malam ini kita masuk kepada bab nomor 250 yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari meninggal 256 kalau nggak salah. 56.
kira-kira 1200 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Dan beliau meninggalkan sebuah pusaka yang begitu indah buat kita kaji. Di bab 250 Al-Imam Bukhari mengatakan babun al-aqlu fil qalbi. Bab akal itu letaknya di hati. Akal itu letaknya di hati. Qalb itu artinya jantung, afwan. Qalb itu artinya jantung. Kita tahu ada otak di kepala kita. Ada jantung, ada hati, ada limpa di dalam tubuh kita. Banyak para filosof yang mengatakan letaknya akal itu di otak. Tapi ternyata letaknya akal itu di jantung. Di jantung kita. Yang kalau jantung ini baik, seluruh organ tubuhnya akan baik. Kalau kita bicara raga yang nyata, yang bisa dilihat, maka jantung menjadi pompa untuk semuanya. Sehingga orang kalau sudah sakit jantung, selesai sudah. Organ yang lainnya biasanya akan berdampak. Fisiknya akan melemah. Dia tidak akan lagi kuat berjalan panjang. Sampai jantungnya sehat. Namun tetap jantung kita juga ada hubungan dengan otak kita. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam, qala akhbarana Muhammad ibn Muslim, qala akhbarani Amr ibn Dinar, عن ابن شهاب عن إياض ابن خليفة عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمعه بالصفين يقول إن العقل في القلب والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال والنفس في الرئة. Telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Muslim, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Amr ibn Dinar, dia meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Ibnu Syihab meriwayatkan dari Iyad bin Khalifah, Iyad bin Khalifah ini yang mengatakan pada perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebuah fitnah yang menimpa umat Islam pada waktu itu. Sebelumnya terbunuhnya Umar bin Khattab di tangan Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan sebagai khalifah di tangan orang-orang Khawarij, pemberontak. Kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib juga di tangan orang-orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi fitnah yang alhamdulillah kita yang hidup di masa sekarang terselamatkan dari fitnah tersebut. Semoga Allah menyelamatkan lisan kita dari masuk dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Yang jelas, Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad. Walaupun banyak ulama yang mengatakan yang benar adalah Ali bin Abi Thalib, tapi kita tahu, ketika seorang berijtihad, kemudian dia salah, dia tetap dapat pahala. Satu. Tapi yang berijtihad dan benar ijtihadnya, dia dapat pahala dua. Di sini pada masa itu Iyad bin Khalifah mendengarkan Ali bin Abi Thalib berkata dalam carut marut fitnah yang terjadi, Innal aqla fil qalbi. Sesungguhnya akal itu letaknya di jantung. Akal itu letaknya di jantung. Jadi kalau kita lihat Allah Jalla Jalaluh di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, seperti di surah Al-Hajj ayat 46,
Allah mengatakan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Kenapa orang-orang itu tidak berjalan di muka bumi ini? Sana jalan-jalan. Lihatlah kebesaran Allah. Lihatlah negeri-negeri yang hancur, yang penduduknya tidak bisa berbuat apa-apa ketika azab Allah turun. Kita lihat tempat-tempat yang tertimpa tsunami, yang tertimpa gempa bumi, yang tertimpa longsor. Satu kampung hilang. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan warga di sana? Nggak bisa apa-apa. Coba jalan sana. Sehingga orang itu kata Allah, lahum qulubun yaqiluna biha. Sehingga mereka jadi punya hati. Terus tugasnya hati apa? Yaqilun, berakal dengannya. Akal ini jamaah dari asal kata bahasa Arab aqala yaqilu, yang artinya mana ayamna'u, yang menghalangi sesuatu. Sehingga akal ini yang membuat orang berpakaian tidak telanjang. Antum bisa ngelihat orang gila, akalnya nggak ada, telanjang dia. Diajak ngomong nggak nyambung. Itu orang gila, nggak punya akal. Oleh karena itu kenapa diharamkan khamr? Karena menghilangkan akal seseorang. Au adhanun yasma'una biha. Sana mereka jalan agar mereka juga jadi punya telinga. Kalau raganya ada, alat dengarnya ada, tapi yang diperlukan adalah bagaimana dengan telinga itu dia jadi faham, mengerti. Setelah melihat kejadian-kejadian yang menunjukkan kebesaran Allah. Fa innaha la ta'mal absar. Tuh orang-orang kafir, mata mereka nggak buta. Mereka bisa melihat mana yang hitam dan mana yang putih. Mereka bisa melihat terbitnya matahari dan tenggelamnya mentari di ufuk barat. Mereka bisa melihat kondisi orang-orang yang susah. Mereka bisa melihat patung-patung yang disembah. Mereka lihat dengan mata mereka. Mereka tuh nggak buta matanya. Terus apanya yang buta? Kenapa mereka kufur kepada pencipta? Kata Allah, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta itu jantungnya, yang letaknya di dalam dada. Jadi kalau ini bisa melihat, tapi jantungnya. Haibati fillah. Maka itulah yang perlu kita fahami. Kalau seorang cerdas, IQ-nya jangan ditanya. Dia orang yang tingkat kecerdasannya di atas rata-rata. Tapi na'udzubillah, dia mencuri. Dia berzina. Korupsi. Memohon kepada patung. Patung dimintain pertolongan sama dia. Padahal orang cerdas ini. Ya masalahnya nggak punya akal dia. Nggak punya akal. Gimana patung yang dibikin dari batu, diletakkan, kemudian ditaruh sesajen di depannya. Kenapa? Karena akalnya nggak ada. Jadi tingkat kecerdasan oke. Maka jamaah seharusnya orang yang cerdas, seharusnya dia jadi lebih dekat sama Allah. Cuma ya gara-gara tidak menggunakan akalnya sesuai dengan syariat Allah, maka Allah perintahkan, coba sana engkau pergi keluar. Jadi buat masyarakat muslim yang jalan-jalan, yang tamasya, coba ketika pulang dari sana bawa manfaat. Imannya bertambah, azimahnya menguat untuk beramal. Warahmah fil kabid, dan letak rahmat itu kata Ali bin Abi Thalib letaknya di liver. Dan ra'fah ini rahmat yang lebih tinggi lagi, letaknya fittihal, di limpa. Wan nafasu firri'a, adapun nafas seseorang itu letaknya di paru-paru kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sairul jasad." Di tubuh itu ada segumpal daging, bukan darah. Kalau betul nih daging, organ ini betul, seluruh tubuhnya betul. Kalau rusak, semuanya rusak. Ala wahiyal qalb. Organ itu adalah jantung, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita berbicara tentang jantung, tentang hati, tentang akal, maka Imam Bukhari di bab 251 menyebutkan tentang babun al-kibr. Bab tentang kibir. Tentang sifat sombong. Bicara sifat sombong, jamaah. Ini termasuk sifat yang sangat menakutkan. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, kita akan dapati ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang sombong. Ketika antum tulis Al-Mutakabbir, di surah An-Nahl ayat 29, Allah mengatakan, "Fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha, falabi'sa mathwal mutakabbirin." Maka masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Betapa buruknya tempat tinggal orang-orang yang sombong. Di ayat 72 dari surah Az-Zumar, Allah mengatakan, "Qila dkhulu abwaba jahannam khalidina fiha, fabi'sa mathwal mutakabbirin." Dikatakan, masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruknya tempat buat orang-orang yang sombong. Di surat Ghafir ayat 76, Allah mengatakan, "Udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha, fabi'sa mathwal mutakabbirin." Dikatakan, masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya tempat kembali, tempat tinggalnya orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena sejatinya yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Oleh karena itu nama Allah Al-Mutakabbir. Tapi kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan sombong itu seperti apa sih? Karena banyak di antara kita yang mungkin masih salah kaprah memahami kesombongan. Dilihat sahibnya pakai baju baru, baju bagus, sombong katanya. Dilihat beli HP baru, ditunjukkan sombong. Mobilnya baru, sombong. Rumahnya baru, sombong. Apakah seperti itu kesombongan? Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan menyimak. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid an As-Saq'ab ibn Zuhair an Zaid ibn Aslam. Qala la a'lamuhu illa an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Amr. Nih hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Apa kata sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma? Kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau. Faja'a rajulun min ahlil badiyah. Datanglah orang dari Badui.
dari kampung Badui. Jadi jamaah, orang yang tinggal di Badui, Badia, yang mereka hidupnya nomaden, yang biasanya ikut curah hujan, berpindah dari satu tempat pengembalaan ke tempat yang lainnya, mereka memiliki karakter yang agak buruk. Biasanya orangnya kasar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di Badia biasanya keras sifatnya itu. Ini orang dari Badia. Alaihi jubbatu sijan. Dia ketika itu mengenakan pakaian disebut sijan. Sijan ini termasuk seperti selendang, ya, yang pinggirannya sutra. Biasa kalau kita lihat orang kampung tuh bajunya norak-norak, ya. Dan kita tahu dalam Islam sutra nggak boleh dipakai. Hatta qama ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang akhirnya sampai dia berdiri di atas kepala Nabi SAW. Artinya di sisi Nabi SAW di bagian kepala beliau. Seperti kondisi Ana sekarang. Ana lagi menyampaikan. Ini orang-orang di sekitar sedang mendengarkan. Orang ini berdiri di belakang Ana. Nabi sedang duduk alaihissalam. Orang ini berdiri. Faqala inna sahibakum qad wada'a kulla farisin aw qala yuridu an yada'a kulla farisin wa yarfa'a kulla ra'in. Apa kata orang Badui ini? Ini sahib kalian, maksudnya Nabi SAW. Dia itu ingin menghinakan para jawara-jawara, para penunggang kuda. Biasanya penunggang kuda tuh ya terhormat lah. Tidak seperti orang yang jalan kaki. Ya kita bisa lihat sekarang. Orang kalau naik motor yang mahal, kelihatan lah. Dia orang kaya, berduit, bangsawan. Maka kata orang Badui ini teman kalian, yakni Nabi SAW. Dia ingin menghinakan orang-orang terhormat dan memuliakan orang-orang yang hina. Wa yarfa kulla ra'in, dan ingin meninggikan para pengembala. Biasanya pengembala jalan kaki, pengembala kambing. Subhanallah jemaah. Jadi memang kadangkala orang itu kepicikan dia berpikir, sudut pandang dia yang sempit menyebabkan dia salah memahami Islam. Islam ini datang untuk mengangkat derajat semua orang. Dalam pandangan Islam semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang kurang ganteng, yang hitam, yang putih. Bahkan perbedaan nasab, perbedaan kasta, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Apa kata Allah? Lita'arofu, tujuannya untuk saling mengenal aja, bukan lainnya. Ditanya, antum dari mana? Oh, ana dari Jawa. Antum? Oh, ana dari Sunda. Untuk saling mengenal saja. Oh, fulan dari Sunda, ana dari Jawa. Enggak orang Jawa lebih mulia dari orang Sunda, tidak pula sebaliknya. Maka Allah mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ketika ini disampaikan oleh Nabi SAW, orang-orang yang dulunya mungkin merasa terhormat ya, merasa lebih tinggi daripada orang-orang pengembala kambing, merasa nggak nyaman dia dengan dakwah ini. Karena merasa dia disamakan dengan orang-orang yang hina. Padahal tidak. Dikembalikan kepada asalnya semuanya. Sehingga Nabi SAW ketika haji wada beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Nabi menyeru kepada para sahabatnya. Di mana di situ ada pemuka-pemuka Quraisy, bangsawan-bangsawan.
yang mereka merasa lebih tinggi daripada Bilal bin Rabah yang hitam, mantan budak. Maka kata Nabi SAW, kullukum min Adam. Kalian semua ini anak keturunan Adam. Ada yang bukan anak keturunan Adam. Kalau ada yang bukan, na'udzubillah min dzalik. Keturunan siapa engkau? Kullukum min Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Bukan dari cahaya. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW diciptakan dari cahaya, nggak benar. Nabi ini anak keturunannya Adam alaihissalam. Bapaknya tercipta dari tanah, anaknya tercipta dari tanah. Ala la fadla li Arabiyyin ala a'jami, wala li a'jamiyin ala Arabi, wala li aswad ala abyad, wala li abyad ala aswad. Illa bittaqwa. Orang Arab nggak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Nih, orang-orang yang anti-Arab, engkau tidak lebih mulia daripada orang Arab. Orang Arab pun gak lebih mulia dari engkau. Sama dari tanah kita. Yang putih, jangan merasa lebih baik daripada yang hitam. Di Indonesia, subhanallah, kita melihat ada daerah yang penduduknya hitam. Ada daerah yang penduduknya putih. Terus mana yang lebih mulia? Yang hitam apa yang putih? Dalam pandangan banyak manusia, yang putih lebih baik daripada yang hitam. Tapi kata Nabi SAW, la. Yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Yang hitam juga sama, jangan merasa lebih baik dari yang putih. Terus siapa yang paling baik? Ukuran kebaikan itu ternyata bisa diraih oleh semua orang. Yaitu dengan ketakwaan. Kalau bicara putih, ya ini memang seperti ini lahirnya. Kalau bicara suku, antum lahir, ya Allah, ana lahir suku Jawa. Ana nggak kepingin, nggak bisa. Yang Madura, ya Allah, kenapa ana lahir di Madura? Yang Bugis, aduh, ana kok nggak lahir sebagai orang Minang umpamanya, atau yang lainnya. Maka ingat, ini orang datang mengatakan seperti itu kepada Nabi SAW dan didengar oleh para sahabatnya. Lalu Nabi bangkit. Fa'akhadha Nabi SAW bima jami'i jubbati. Pegang sininya sama Nabi SAW. Orang ini. Allahu Akbar jemaah. Nabi itu orang yang pemberani. Nabi itu orang yang lembut. Tapi ada situasi dan kondisi tertentu yang beliau tinggalkan kelembutan. Seperti dalam kondisi sekarang. Nabi berdiri, dipegang lehernya orang ini, bajunya. Kalau kita lihat mungkin diangkat ya orang itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Ala ara alaika libasa man la ya'qil. Apa aku melihat di atasmu ini engkau pakai bajunya orang yang nggak punya akal. Pakai sutra dia. Dikatakan bajunya orang yang nggak punya akal. Orang punya akal tahu nih bajunya baju perempuan. Sutra itu boleh buat perempuan. Laki-laki itu identik dengan apa? Dengan kekasaran. Bukan kasar. Ya enggak. Kalau ada laki-laki pakai lotion, laki-laki pakai krim, nggak kayak gitu orang laki. Maka kalau ada laki-laki pakai emas, kalung emas, oh, gagah, bukan gagah. Bukan gagah. Jadinya bencong nanti engkau. Emas itu buat perempuan. Tapi ada laki-laki yang bangga pakai kalung emas ya, cincin emas semuanya. Itu buat perempuan. Bawa sadar laki-laki. Makanya Nabi SAW marah kepada orang ini. Bahkan beliau nggak seperti biasanya marahnya. Beliau tidak hanya dengan ucapan, dengan tangannya dipegang orang ini. Dipegang tuh lehernya, bajunya, kerah lehernya dipegang. Lalu dihardik mengatakan, aku melihat engkau pakai baju orang yang nggak punya akal.
Sampai seperti itu. Thumma qala, lalu Nabi SAW menjelaskan cerita Nabi SAW. Orang tuh suka dengan cerita. Makanya kalau kita lihat sekarang, kenapa yang nonton film itu banyak? Karena cerita isinya. Dulu, waktu kita SD, itu ada cerita via radio. Jadi orang kalau sudah waktunya, itu orang kampung pada dengerin cerita. Dulu ada cerita Brahma Kumbara. Mungkin yang masih muda-muda nggak tahu tuh. Itu orang pada dengar, padahal ceritanya dusta. Film-film yang ada sekarang, macem-macem. Mau yang pahlawan-pahlawan di barat sana, hero-hero yang dari sana, bohong semuanya. Tapi ditonton coba. Batman itu ada nggak? Superman, Spiderman, apalagi Ant-Man, apalagi Hulk. Bohong semuanya ditonton. Makanya kita ini suka hoax memang. Udah tahu dibohongin, ditonton, bayar lagi. Bayar, tegang, nangis. Ditanya, itu ceritanya sungguhan? Ya enggak loh Ustaz, bohong. Antum kok nangis? Ya itu loh Ustaz. Anak kan memang gak punya akal loh Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Ini cerita Nabi bercerita, dan cerita Nabi benar. Para sahabat mau dengar cerita. Mereka, ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami. Allah turunkan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Kita akan ceritakan kepadamu cerita yang paling baik. Di Quran tuh kalau mau baca ceritanya. Di sabda-sabda Nabi SAW. Bukan nonton cerita-cerita bohong. Bayar dibohongin. Seneng. Dan pembohong-pembohong itu dapat hadiah jamaah. Dapat piala Oscar. Kenapa? Karena bohong terbaik. Iya, lakonnya paling baik dia. Sehingga seakan-akan sungguhan. Padahal bohong dia. Apalagi sekarang dengan adanya green screen. Anak kalau ngeliat green screen, ya Allah ya. Orang pada dibohongin. Nih, dengarkan cerita Nabi SAW yang bukan hoax. Benar ceritanya. Apa kata Nabi SAW? Inna Nabi Allah Nuhan alaihi salam. Lamma hadarathul wafah, qala libnihi. Nabi Nuh alaihi salam ketika hendak meninggal dunia, dia berkata kepada anaknya, ngasih wasiat kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyah. Aku akan mengkisahkan kepadamu sebuah wasiat. Bapak mau mati kasih wasiat sama anaknya. Apa wasiatnya? Bedalah wasiatnya orang bertakwa dan wasiat orang yang tidak bertakwa. Sebagian kita wasiat urusan dunia. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tahu dunia ini akan ditinggalkan. Maka dia berwasiat, amuruka bithnataini wa anhaka anithnataini. Wasiatnya isinya dua-dua. Dua perintah, dua larangan. Aku memerintahkan kepadamu dua perintah, melarangmu dua larangan. Yang pertama, amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'ah wal aradina sab'ah law wudi'at fi kiffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihin walau anna samawati sab'ah wal aradina sab'ah kunna halaqatan mubhamah laqasamathunna aw lafasamathunna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaku kullu syai'.
Apa perintahnya? Dikatakan aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Berzikir la ilaha illallah. Meyakini la ilaha illallah. Ingat, la ilaha illallah itu bukan hanya tulisan yang ditulis di status seseorang. Tapi la ilaha illallah adalah sebuah keyakinan di dalam hati yang diucapkan dalam lisan dan dipraktekkan dengan raga kita. Yang mengaku cinta dengan la ilaha illallah, tolong pelajari makna la ilaha illallah. Oh, tahu Ustaz artinya. Baik. Ada konsekuensi dari orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kenapa Abu Talib nggak mau mengatakan la ilaha illallah? Apa sih beratnya mengatakan la ilaha illallah? Abu Jahal mati tidak mengatakan la ilaha illallah. Fir'aun mati tidak mengatakan la ilaha illallah. Apa beratnya mengatakan la ilaha illallah? Sebuah kata-kata. Mereka tahu kalimat ini menuntutmu dengan beberapa tuntutan yang harus engkau kerjakan dalam kehidupan ini. Kita, Masya Allah, wiridnya la ilaha illallah, alhamdulillah. Tapi apakah amalan kita sesuai dengan la ilaha illallah? Ini yang kadang-kala perlu kita tanyakan kepada diri kita. Yang udah muslim, yang senantiasa mengatakan la ilaha illallah. Disebutkan la ilaha illallah ini sebuah ucapan, sebuah kalimat Allahu Akbar yang sangat agung sekali. Andai kata langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis diletakkan di satu daun timbangan. Antum tahu timbangan yang pakai apa? Seperti ini, kemudian ada 2 daunnya. Andai kata 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di satu daunnya. Di sini la ilaha, di kanan la ilaha illallah, di kiri ini 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, la rajahat bihinna, akan lebih berat la ilaha illallah. Ajib. Kalimat yang hanya 1 baris lebih berat daripada langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Iya, asalkan kau meyakininya dan mengamalkan konsekuensi darinya. Kalau sekedar ucapan berulang kali tanpa ada keyakinan, ya burung beo bisa. Semua bisa. Antum pikir orang-orang seperti Abu Jahal nggak bisa ngomong la ilaha illallah? Bisa mereka. Mau 1000 kali dia perdengarkan, tapi dia tahu ucapan itu menuntut dia untuk melakukan sesuatu. Itu yang mereka tidak mau. Kemudian disebutkan, andai kata bumi dan langit ini sebuah lingkaran yang tertutup. Kemudian la ilaha illallah akan memecahnya. Kalau diletakkan di sana akan pecah, akan retak itu, akan terbelah itu bumi dan langit dengan la ilaha illallah. Maka jangan meremehkan la ilaha illallah. Jangan pernah kalau engkau muslim. Kalau non muslim, fadhal. Munafik ya, fadhal. Karena sejatinya orang munafik adalah orang kafir, hanya pakaiannya pakaian muslim. Itu yang pertama, la ilaha illallah. Diperintahkan untuk banyak berzikir dan meyakini la ilaha illallah, mempelajari la ilaha illallah. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih. Aku perintahkan kepadamu untuk senantiasa berzikir, menyucikan Allah, maha suci Allah dan segala puji baginya. Fa innaha salatu kulli syai'. Subhanallah itu salatnya segala sesuatu. Tusabbihu lahus samawatu. Langit itu bertasbih sama Allah. Bumi bertasbih. Kerikil bertasbih. Para sahabat pernah mendengar kerikil di tangan Nabi SAW. Mereka mendengarkan tasbih kerikil. Semua. Tapi kita nggak paham dengan tasbih mereka. Maka tasbih ini salatnya segala sesuatu. Binatang-binatang bertasbih. Bebatuan bertasbih, pepohonan bertasbih, ikan bertasbih. Itu salatnya segala sesuatu adalah subhanallah wa bihamdi. Wa biha yurzaku kullu syai'. Dan dengan tasbih ini mereka mendapatkan rizki. Jadi kalau antum lagi susah rizkinya, susah cari kerjaan,
Apa yang harus dilakukan Ustaz? Mau sholat, capek, malas, bertasbih. Ucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca tasbih buat Allah dan puji Allah. Itu termasuk kunci rizki. Ini ayahnya Nabi Nuh alaihissalam memberikan wasiat kepada putranya yang pertama berkaitan dengan tauhid. Di mana seorang yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengesahkan Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Itu konsekuensinya. La ilah nafi. Kita menafikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nggak ada. Nggak pohon, nggak lautan, nggak patung, nggak orang mati, nggak. Semuanya. Illallah di sini menetapkan hanya Allah Jalla Jalaluhu. Itu wasiat yang sangat agung dari seorang ayah kepada anaknya. Yang kedua, bertasbih, menyucikan Allah. Engkau butuh rizki, bertasbih. Banyak orang hanya pagi keluar, Masya Allah, bekerja sampai sore, dengar azan gak sholat. Apalagi tasbih, azan gak sholat dia. Iya Ustaz, sedang bekerja, sedang cari rizki, mengais rizki juga ibadah. Tapi engkau tahu siapa yang kasih rizki? Ar-Razzaq, Allah. Dan Allah perintahkan kita untuk bertasbih. Ini perintahnya. Yang kedua, wa anhaka anisyirki wal kibir. Allahu Akbar. Dan aku melarangmu dua hal. Syirik dan sombong. Syirik jangan. Apakah engkau mengatakan alhamdulillah anak muslim Ustaz, anak muslim. Enggak mungkin anak haji 3 kali Ustaz. Anak umrah tiap tahun. Anak puasa Ramadan. Enggak mungkin anak melakukan kesyirikan. Siapa yang jamin? Siapa yang menjamin dirimu? Nabi Ibrahim alaihissalam takut dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim. Sampai dia berdoa mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Antum pernah baca doa itu enggak? Antum pernah minta sama Allah enggak? Agar Allah menghindarkan dirimu dan anak keturunanmu dari kesyirikan. Kebanyakan kita hanya minta rizki, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan. Tapi jarang yang minta kepada Allah untuk diselamatkan dari kesyirikan. Wallahi jamaah, kita perlu takut dengan kesyirikan. Itu satu-satunya dosa yang tidak diampuni. Wasiat pertama Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wasiat pertama, jangan berbuat syirik anakku. Sedikit pun jangan. Jangan minta sama pohon, jangan minta sama lautan, jangan mendekatkan diri membuat ritual kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Dan ini masih banyak terjadi jamaah di negeri kita, di negeri yang lainnya. Bukan berarti selesai, nggak mungkin orang Islam berbuat syirik. Allah mengatakan kepada nabinya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu, andai kata engkau melakukan kesyirikan. Nabi, iya kata Allah. Dan gak mungkin beliau melakukan kesyirikan. Tapi Allah ingin mengingatkan kita dengan dahsyatnya dosa syirik. Andai kata engkau melakukan kesyirikan, semua amalanmu akan gugur. Hajimu tidak akan berpahala. Umrahmu, puasamu, sedekahmu, zikirmu, gak ada pahalanya. Dan engkau akan jadi orang-orang yang merugi. Maka kita lihat wasiat Nabi Nuh kepada putranya, la tusyrik. Aku melarangmu melakukan kesyirikan. Dan sombong. Sombong. Apa sombong? Syirik nggak boleh, sombong
Fakultu au qila ya Rasulullah. Lalu Abdullah bin Amr bin As berkata, atau yang lainnya berkata, ya Rasulullah, hadha syirik qad arafnahu, famal kibir. Syirik kita udah faham artinya. Tapi apa maksudnya sombong? Al-kibir itu apa maksudnya? Huwa ayyakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Apakah syirik itu orang punya baju bagus, ya, setelan yang bagus, itu sombong, afan. Kibir. Apakah kibir itu orang punya baju setelan yang bagus? Itu sombong? Qala la, bukan itu. Fahu an yakuna li ahadina na'lani hasanatani lahuma syirakani hasanan. Apakah sombong itu punya sandal yang bagus, yang talinya juga bagus? Apakah itu sombong? Qala la, bukan itu. Qala fahuwa an yakuna li ahadina dabatun yarkabuha. Yang pertama baju, yang kedua sandal. Apakah sombong itu orang punya kendaraan yang bagus? Antum beli mobil yang bagus. Antum beli mobil yang di kampung nggak ada, antum yang punya. Apakah sombong? Kata Nabi, la. Antum beli sandal, orang beli sandal harga 100.000, antum beli sandal harga 2 juta umpamanya. Atau 5 juta. Apakah itu sombong? Kata Nabi, la. Bukan. Mobil bagus, sombong? Bukan. Ini subhanallah, Nabi SAW membiarkan para sahabatnya berpikir. Ini salah satu cara mendidik seseorang. Biar dia yang mencari tahu. Kalau nanti nggak ketemu, baru dikasih penjelasan oleh Nabi SAW. Udah 3 yang disebutkan. Dan itu bukan semua. Yang keempat disebutkan sahabat. Qala fahu an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi. Apa sombong itu kita punya teman-teman yang banyak, ya. Kita majelis, kita kumpul sama sahib-sahib di rumah kita atau di tempat tertentu. Apakah disebut orang itu sombong karena banyak temannya? Banyak yang datang ke rumah dia. Qala la. Bukan itu. Qala, akhirnya para sahabat udah mentok, udah. Karena selama ini yang dipahami mereka itu, yang namanya sombong ya itu. Sandalnya bagus, bajunya bagus, sekarang mungkin pakai jam yang bagus, pakai cincin yang bagus, pakai tas, ibu-ibu tasnya Masya Allah harganya 75 juta. Isi duitnya berapa kalau harga tasnya doang 75 juta? Apakah itu sombong? Lah, bukan itu. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, famal kibir. Kalau gitu, sombong itu apa? Kita ini fahamnya itu yang sombong. Lihat orang bawa HP bagus, aduh sombong. Qala safahul haqqi wa ghamsun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Orang bajunya jelek, sandalnya jelek, mobil nggak punya, motor nggak punya, dikasih tahu kebenaran nolak, sombong. Bajunya jelek, lebih bagus kita bajunya mungkin sama dia. Tapi kita sampaikan, ini loh hadisnya, ini sabda Nabi SAW. Begini praktek para sahabat Nabi. Oh enggak, afan, ini bertentangan dengan yang saya pelajari. Ya sudah, minta maaf. Ketika engkau menolak kebenaran, itu yang disebut sombong. Dan meremehkan orang. Aduh, kamu ini umur berapa? Saya ini sudah meletakkan kening saya sebelum bapakmu lahir. Allahu Akbar. Kita mau ngomong apa jemaah? Makanya kadang-kala orang-orang sombong itu melihat kepada umur orang. Aduh, anak-anak kecil, kencing belum lurus. Atau apa? Menyampaikan kebenaran. Itu sombong. Ketika kita menolak kebenaran. Maka jamaah, insyaAllah berkaitan dengan sombong ini, masih ada beberapa hadis yang disampaikan Imam Bukhari. Kita akan kaji lebih dalam lagi karena waktunya udah lewat jamaah. InsyaAllah kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana serahkan kepada teman-teman di studio Rojak.
Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dan saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu. Dan kita akan angkat pertanyaan dari Ibu Tini di Jakarta. Beliau ingin bertanya, Ustadz, kita dianjurkan berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada keluarga. Ana ingin mendekati saudara-saudara Ana, tapi sulit sekali Ustadz. Mereka tidak mau menerima Ana dengan baik. Bukan karena Ana takut minta sesuatu Ustadz, tapi mereka malu dengan kondisi Ana. Karena Ana ini seorang tunanetra. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Karena kalau Ana terus-menerus mendekati mereka, takut dikira tidak tahu diri. Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah jamaah ya. Ya, pertanyaan tertulis yang baru saja dibacakan ini membuat kita sadar atas besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melihat, terus saudara kita nggak bisa melihat. Tapi sebenarnya orang yang buta itu bukan yang buta matanya. Tadi ayat yang kita bacakan, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Mata mereka bisa melihat, tapi hati mereka buta. Yang bertanya orang yang tunanetra, Masya Allah alaih, semoga antum bersabar atas bala yang Allah berikan kepada antum. Kalau antum bersabar dan berharap pahala, tidak ada balasan yang lebih pantas buat antum kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus antum lakukan ketika mendapati saudara-saudara kita menjauh dari kita? Yang pertama, sabar. Apakah antum harus menghindar dari mereka? Enggak. Tapi mungkin tidak terlalu sering untuk membuat mereka rindu kepada antum. Dan ketika antum datang kepada mereka, sampaikan kepada mereka kebahagiaan antum, kerinduan antum sama mereka. Ya. Dan mohon maaf kepada mereka atas kekurangan yang ada pada diri antum. Yang kemudian kalau dikatakan membuat mereka malu, ya, mungkin juga tidak. Mungkin perasaan antum aja yang menganggap mereka malu. Mungkin mereka ada orang yang memang takut dimintain uang atau apa. Tapi antum tetap jaga silaturahim dengan mereka. Sikap mereka seperti itu, jangan membuat antum akhirnya suudzon sama mereka. Buruk sangka sama mereka. Tetaplah mungkin mereka punya alasan tersendiri sehingga susah berjumpa dengan antum. Tapi antum tetap berusaha untuk datang kepada mereka walaupun tidak sering. Bisa by pun, telepon mereka. Allahu Akbar. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu. Dari hamba Allah di Lombok ingin bertanya, Ustaz, saya pernah berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, Ya Rasulullah. Apakah ini tepat Ustaz? Dan apakah sudah masuk perbuatan syirik? Kalau benar, bagaimana cara saya untuk bertaubat? Mohon penjelasannya Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Berdoa adalah memohon kepada Allah saja. Tidak memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum berdoa, jangan mengatakan ya Allah, ya Rasulullah. Tapi katakan ya Allah, ya Rahman. Maka Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Ketika antum mengatakan ya Rasulullah, minta sama Rasulullah, enggak boleh. Kita disuruh minta kepada Allah SWT. Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabatnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau hendak memohon, memohonlah kepada Allah. Minta, panggil nama Allah. Qul id'ullaha awid'ur rahman. Panggil Allah, panggil ar-Rahman.
Jangan panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi memang doa ini kalau nggak pakai sholawat buat Nabi akan bergantung. Maka tugas antum ketika berdoa memohon kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bagaimana antum bertobat dari ucapan antum? Ya, yang pertama jangan diulangi. Kemudian beristighfar, berazam untuk menyesali, meninggalkan, dan berazam untuk tidak mengulangi, dan banyak-banyak mengatakan la ilaha illallah. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan coba angkat pertanyaan Anda melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Ya, dari Abu Hafiz di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Di Kolaka. Silakan Abu Hafiz. Ya, apa Ustaz, ini mau tanyakan sekitar lingkup ini Ustaz, anak. Iya. Ya, kebetulan Ustaz mau tanya sistem pembinaan anak umur sekitar 5 tahun Ustaz. Mau minta saran untuk kiat-kiat dalam peneguran anak. Ini kan lagi ini rel-relnya Ustaz, bandel-bandelnya kan umur 5 tahun. Nah, kalau menurut tuntunan Islam, bagusnya, sunnahnya Ustaz gimana Ustaz dalam mendidik ketika anak salah atau ketika ini atau melanggar Ustaz? Baik. Ya, asal Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan Abu Hafiz di Kolaka, Sulawesi Tengah. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah ya. Bagaimana kita mendidik anak kita? Kita nih juga pernah menjadi anak-anak. Kerjanya anak-anak itu hanya main-main. Ibadah pun kata Nabi SAW, muru auladakum bis shalah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Jadi yang 5 tahun gimana? Ya nggak disuruh lah, diajak. Dan anak-anak itu ya namanya anak-anak. Anak pun punya anak. Anak punya anak 6, alhamdulillah. Ada satu yang nomor 5, umur 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Kadang-kala dia maksa mau ke masjid. Maksa dia, abah anak mau sholat, kata dia, mau sholat. Kadang-kala anak ajak dia. Anak ajak ke masjid, sampai masjid, Masya Allah. Anak taruh di sebelah anak. Anak taruh sebelah anak, sholat, anak, sholat bah, sholat, kata dia, sholat ya Allah. Dia Masya Allah, dia sholat, dia lihat anak, dilihat bapaknya. Bapaknya kira-kira sudah khusyuk, dia kabur. Itu anak-anak ya mah. Kita nggak boleh marah-marah sama dia. Mungkin udah kalau gitu apa nggak ajak lagi, ya. Artinya ditunggu anak itu. Kita yang harus sabar menghadapi anak-anak. Dia bermain. Tadi anak sebelum datang ke sini, dia panggil anak, bah. Anak mau main sama apa, kata dia. Oh iya, anak main sama dia. Main mobil-mobilan sama dia. Iya, dia perlu kedekatan orang tua sama anak. Karena kerjanya dia main. Tapi bagaimana dalam kondisi main dia mendapatkan faedah. Ketika bermain sama anak, setelkan roja. Ada ngaji. Ada apa. Sehingga ketika bermain, kupingnya dia itu dengar. Kita nggak bisa memberikan sanksi kepada anak seperti itu karena memang dia belum paham. Makanya intinya kalau anak lihat mendidik anak seperti itu, sabar dan temenin dia bermain, lalu hindarkan dia dari gadget, dari HP, bikinkan permainan-permainan yang membuat dia lelah, capek, anak-anak seperti itu. Kemudian kalau dikatakan melanggar, ya gimana anak segitu nggak mau melanggar? Kalau udah ngerti melanggar dihukum. Tapi anak segitu melanggar, nggak boleh keluar rumah. Kok nggak boleh keluar rumah? Anak kalau ngasih tahu Yusuf nggak boleh keluar rumah, nggak bisa. Bagaimana caranya? Dikunci pintunya.
baru dia nggak keluar. Tapi kalau orang tua, nggak boleh keluar rumah. Nanti abah kasih sanksi kalau keluar rumah. Keluar dia nggak ngurus dia. Anak kadang kala cari, sudah kabur kemana dia. Memang seperti itu anak-anak. Jadi kitanya yang harus tahu diri. Menghadapi anak seperti itu, tadi, seperti yang Anda sampaikan, yang pertama adalah bersabar, menemani dia bermain ya. Kemudian ya, hindarkan dia dari gadget. Kemudian ajak dia melakukan hal-hal yang positif, umpamanya. Kenalkan dia kepada hal-hal yang memang bermanfaat buat dia. Ini ayam, ini apa. Jadi yang penting orang tua perlu dekat sama anaknya. Karena seperti itu. Sambil terus berdoa, minta sama Allah. Doain. Baca tuh doa yang dibaca Nabi SAW buat Hasan dan Husain, yang dibaca oleh Nabi Ibrahim buat Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. U'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Dari Bapak Winarto di Lombok Timur ingin bertanya Ustaz. Bagaimana caranya menghilangkan rasa sombong Ustaz, walaupun sedikit? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, kalau bicara bagaimana menghilangkan perasaan sombong, memang perlu dilatih. Yang pertama, melatih itu dengan melihat kita ini siapa sih? Siapa kita? Pernah ada seorang yang lagi tawaf di Baitullah, kemudian sarungnya itu keinjek sama yang di belakangnya. Yang di belakangnya seorang alim ulama. Ketika diinjek, marah orang ini mengatakan, kau nggak kenal sama aku. Padahal ini seorang bangsawan. Bahkan seorang amir mungkin. Seorang penguasa. Orang ini katakan, aku kenal sama kamu. Kata dia, engkau awalnya adalah mani yang dipancarkan. Dan engkau akhirnya akan menjadi debu yang diinjak-injak oleh orang. Dan dalam masa itu, engkau membawa kotoran di perutmu. Apa kata orang ini? Iya, engkau kenal aku kalau gitu. Awalnya dia mau sombong, menunjukkan dirinya sebagai seorang penguasa. Apa? Kamu itu terbuat dari mani yang dipancarkan, yang dibuang tuh mani itu. Seperti itu. Jadi agar hilang perasaan sombong. Sombongan tadi kan menolak kebenaran dan meremehkan orang. Maka antum perlu latih diri antum. Antum siapa? Antum banyak dosanya. Ketika melihat orang, mungkin orang itu dalam pandangan antum remeh. Bisa jadi dia punya amalan yang menyebabkan dia masuk surga lebih dulu daripada antum. Maka dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita untuk menghilangkan perasaan sombong. Dan kita tahu ancaman buat orang-orang yang sombong. Kesombongan itu hanya hak Allah Jalla Jalaluh. Kita nggak pantas untuk sombong. Engkau makhluk yang penuh dengan dosa, nista. Hanya saja engkau bisa berjalan terhormat karena Allah menutupi dosa-dosa. Itu aja kita ini jamaah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga kita dilindungi dari sifat sombong Ustaz. Dan untuk berikutnya kita akan kembali coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Batan. Di Batam. Silakan Ibu. Mau tanya begini Pak Ustadz. Hidayah datang kepada saya, alhamdulillah saya mendapatkan hidayah juga dari TV ini. Setelah umur hampir 50 tahun. Dan umur saya sekarang udah 50 lebih. Anak-anak saya udah pada dewasa. Dulu anak-anak saya sekolahkan di pesantren yang tidak sunnah. Dan akhirnya sekarang ini ya masih ada penyimpangan sedikit-sedikit. Pertanyaan saya, apakah saya masih harus terus menasihati anak saya? Sedangkan kadang-kadang kalau dinasihati itu kadang-kadang marah, kadang-kadang ya terus saja. Memang setiap hari saya nasihati. Yang namanya anak, saya kan kasihan kalau anak-anak itu sampai terjerumus gitu karena kesalahan saya dulu. Nah, pertanyaan saya, apakah saya ini berdosa? Apa bagaimana Pak Ustadz?
cara saya agar anak saya itu mau dinasihati, dan alhamdulillah suami saya itu juga mau menurut. Ya mudah-mudahan aja doakan Pak Ustadz supaya keluarga ini mendapatkan hidayah yang sempurna, yang sempurna yang diridhoi sama Allah. Amin. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk Ibu penanya di Batam. Silahkan Ustaz. Barakallahu fiik ya. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Semoga Allah meneguhkan kita di atas la ilaha illallah di dunia dan kelak di akhirat. Berkaitan dengan bagaimana menghadapi anak-anak ya. Ibu tadi cerita bahwasanya dulu dia belum faham tentang sunnah Nabi SAW. Kemudian sekarang anak-anaknya udah pada besar dan dia mendapatkan hidayah. Apa tugas orang tua? Tetap orang tua bertugas untuk memberikan nasihat buat anaknya. Hanya saja caranya berbeda ketika anak-anak masih kecil, ketika anak-anak remaja, ketika anak-anak dewasa, ketika anak-anak sudah menikah, nantinya pangkat mereka tetap anak dan tidak akan pernah berubah. Rasulullah SAW itu masih membangunkan Fatimah dan Ali untuk sholat malam. Udah menikah mereka. Nabi datang ke rumahnya, mengetuk pintu rumahnya, mengatakan, "Ala tusalliyan, kalian gak mau sholat malam nih?" Sampai seperti itu. Berarti tugas orang tua tidak pernah putus memberikan nasihat kepada anaknya. Kita melihat kemungkaran di luar. Sampai kapanpun kita punya kewajiban merubah kemungkaran tersebut. Bagaimana kalau itu terjadi dengan anak kita? Hanya saja ketika seorang ibu memberikan nasihat anaknya, melihat kondisi, melihat waktu. Ada kondisi orang nggak pas dikasih nasihat sekarang. Nanti cari waktu yang bagus. Kemudian ketika memberikan nasihat, ya, dudukkan anaknya, tunjukkan kecintaan orang tua. Nah, ibu ini sayang sama kamu. Kemudian sampaikan kepada anak, ibu minta maaf dulu, ibu nggak paham, nggak ngerti ya. Ibu nyekolahkan engkau, mungkin ada beberapa hal perkara yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang kau pelajari, kemudian kau amalkan. Ibu minta maaf, nak. Ini loh yang sunnah kayak gini. Coba kamu pelajari, nak. Kamu kan bisa baca kitab, kamu kan udah belajar. Coba kamu pelajari seperti ini. Jadi lebih mengarahkan anak itu untuk menggali kebenaran sendiri. Karena kadang-kala dia merasa lebih pintar dari orang tuanya. Dan kembali kepada pembahasan kita hari ini, sombong yang menyebabkan dia menolak kebenaran. Meremehkan orang tuanya. Merasa ibunya nggak ngerti apa-apa, bapaknya nggak ngerti apa-apa. Dan ini jadi masalah di banyak keluarga ya, ketika salah satu susah dikasih tahu karena merasa lebih ngerti daripada yang lainnya dan dia memandang yang memberitahu adalah orang yang tidak paham apa-apa, padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Kemudian ibu terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ibu terus memberikan nasihat, berdoa, tentunya Allah Jallat azamatuh tahu usaha ibu, dan semoga nanti ketika ditanya oleh Allah di padang mahsyar, ibu bisa menjawab bahwasanya ibu telah berusaha untuk memberikan nasihat dan arahan kepada anak-anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita masuki pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz. Penanya Bapak Herman di Depok ingin bertanya tentang temannya yang suka hasad kepada beliau. Dan Ana baru tahu bahwa dia sering menggibah di belakang. Dan yang memberitahu ini teman Ana juga yang lainnya. Apa doa yang tepat untuk teman seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, ada beberapa perkara dari pertanyaan ini. Yang pertama, temannya suka hasad. Jadi sebenarnya kullu dzi ni'matin mahsud, kata Nabi SAW. Semua orang yang dapat nikmat itu mesti ada yang hasad sama dia. Lalu bagaimana? Jangan suka memamerkan kekayaan. Memamerkan aku punya ini, punya itu, jangan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sembunyikan agar tidak membuat orang itu hasad sama kita. Antum dapat nikmat, berbagi. Gak perlu cerita macam-macam, tapi berbagi dengan orang seperti itu. Yang kedua, tadi disebutkan temannya suka ghibain
dan dia mendengar dari teman satunya yang memindah omongan itu. Berarti ada yang namimah di sini. Ada yang memindah omongan. Jadi teman antum yang memindah omongan itu nggak benar juga. Antum harus berhati-hati dengan orang seperti itu. Antum harus kasih nasihat dia. Tolong, kalau ada orang yang ribain ana, antum nggak perlu sampaikan ke ana. Antum ngadu domba ana sama dia. Apa yang harus dilakukan? Antum kasih nasihat dia. Kalau antum memang cinta sama anak, antum kasih nasihat dia. Tapi kalau seperti ini, antum gak cinta sama anak. Antum berarti memang ingin mengadu domba anak sama dia. Oh enggak, anak ingin sebenarnya supaya antum tahu saja. Gak boleh. Gak boleh. Nasihat udah sampaikan kepada orang itu. Dan ini termasuk sebuah kemuliaan ketika kita membela kehormatan saudara kita. Bukan memindah omongan orang kepada saudara kita. Yang ketiga, antum berbuat baiklah kepada teman tadi, yang hasad tadi. Antum berbuat baik, punya rezeki ngomong sama dia, doakan dia semoga Allah memberikan rezeki kepada dia juga, memberikan hidayah kepada dia. Itu yang bisa kita lakukan buat dia. Jangan sampai akhirnya antum ghibain dia juga. Oh ternyata teman anak suka ghibain anak, antum ghibain dia juga. Sama aja antum sama dia akhirnya. Maka berusaha kita untuk menempatkan diri kita di tempat yang tepat. Menjadilah muslim yang mewarnai dengan warna-warna yang indah dalam kehidupan ini. Ujian yang datang sejatinya untuk meningkatkan keimanan antum dan mengangkat derajat antum. Dan semoga Allah memberikan karunia kepada kita untuk bersabar atas bala yang menimpa dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.